syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi ya seperti orang pegang mic ini ya. Orang pegang mic seperti ini ya. Ini yang haji. Ketika belum mampu haji, memang karena belum mampu lah dari segi biaya, dari segi keadaan. Ya, atau juga ya ada yang mengatakan memang merasa belum dipanggil oleh yang kuasa ya. Panggil untuk haji ya. Jadi walaupun belum dilakukan, itu masih terpegang mic-nya ini atau agamanya itu masih terpegang. Terus yang kedua, ya kata ini mewakili zakat ya. Karena zakat itu kan harus orang yang punya ya, yang kaya. Jadi kalau memang belum kaya atau belum mampu ya enggak wajib mengeluarkan zakat. Bahkan malah mendapatkan zakat ya kalau termasuk golongannya. Bukan akhir ya. Kalau berarti fakir miskin. Terus yang ketiga, walaupun enggak zakat, agama atau ini masih terpegang ya. Terus yang ketiga ini puasa. Karena ada juga yang mendapat rukhsah keringanan untuk enggak berpuasa, kan misal lagi sakit atau dalam perjalanan kan diringankan ya, dapat rukhsah enggak berpuasa. Jadi masih terpegang nih, agama itu masih terpegang. Tapi kalau ini kan mewakili sholat kan. Kalau ini sudah dilepas, tentu lepas mic-nya, agamanya pun lepas. Sehingga Nabi mengatakan, ada sahabat yang bertanya, ya Nabi, apa bedanya Muslim dengan kafir? Nabi juga menjawab, as-sholat. Itu bedanya itu saja. Apa bedanya Muslim dengan kafir? Bedanya as-sholat. Jadi ketika nggak sholat, ya kalau ini kan ekstrim ya sudah kafir. Terus begini ya, apalagi yang teman-teman yang kondisi di sini yang kerjanya nggak bisa sholat ya, Masya Allah. Beruntung kita yang dikasih pekerjaan yang masih bisa sholat, Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Dikasih kerjaan masih bisa sholat, Masya Allah. Untuk itu sudah. Jadi mau apa tadi lupa ya. Jadi untuk sholat sebegitu pentingnya ya. Jadi sholat, orang yang meninggalkan sholat ya, itu masih dibilang-bilang. Kalau memang sholatnya itu perkara mungkin ya perkara males tidak sampai meremehnya sholat atau nggak sampai merumangsani sholat itu gak wajib. Jadi gak apa-apa. Karena lama sih mengatakan masih nggak apa-apa. Tapi nek wis mengatakan atau nek kotaken meyakini nek sholat tidak wajib, wis baru kafir. Bahkan perintah untuk sholat itu harus dijemput ke Sidratul Muntaha. Jadi satu-satunya ibadah yang perintahnya itu yang menerima itu harus kesana, menjemputnya itu hanya sholat. Dan selainnya itu Nabi di bumi ya, berdasarkan wahyu ya. Itu yang sholat ya. Dan sholat pun ya ada syarat rukunnya ya, yang tentu kita harus belajar semua ya. Baiklah kita diskusi ya, mungkin ada yang mau ditanyakan ya, bab sholat maupun bab wudu, bab sesuci. Pak Boy, mau tanya nggak? Mas Boy aja Pak Boy. Jadi ada yang saya tahu ya, sholat itu begini ya. Saya ingat saya waktu sekolah dulu di MTS itu ada keterangan kalau nggak salah di kitab Bulughul Maram. Jadi kalau sholat itu dilarang mendana ya, mendana. Biasanya di sana apa? Menengadah. Sholat ngetidur lah. Tidak tidak boleh. Bahkan Nabi itu mendoakan kok ana wong sholat kok ngetidur ngene, ngetidur lah.
iki didoakan supaya gak balik. Maksudnya iki mesti dhuwur terus gak balik. Itu sampai begitu kan. Hadisnya seperti itu di Bulughul Maram, seingat saya. Kalau orang sholat kalau mesti dhuwur ini didoakan Nabi supaya gak balik kelihatannya. Ya, bayangkan ketika orang yang delok kayak apa. Terus juga kalau sholat itu jangan melah-melah. Mungkin kita masih mendapati teman-teman kita untuk sholat ada yang melah-melah. Sholat ini ya sudah takbir, temennya datang itu dia. Kalau bisa jangan ya, jangan dilihat, biarin aja. Yang paling baik itu menghadap ke tempat sujud, yang paling baik. Terus antara merem karo melek ini utama yang mana? Iya jelas melek. Tapi kalau memang melek kok gak iso khusyuk atau malah gak iso tenang atau gak iso khusyuk ya, ini merem gak apa-apa. Tapi tidur di sing merem gak apa-apa. Gak panjang dengan merem itu bisa khusyuk, itu gak bisa apa-apa. Terus ketika sholatnya umpamanya mau sebar ono acara makan-makan lah, makan pisang apa kemudian kurang resik, sehingga ono silit atau sisa makanan yang masih di mulut maksudnya. Dan terasanya itu ketika sholat itu nanti kalau nggak dikeluarkan kok malah nanti kuntal, saya kuntal ini. Ketelan kan batal ini. Kalau sudah kan batal. Jadi itu bisa dikeluarkan. Makanya merudah dalam sholat kan boleh ya. Yang penting jangan ke depan atau ke kanan. Yang ngiri lah. Tapi harus sampai ke kanan. Tapi kalau merudah ya merudah kan boleh kan ke kiri kan. Merudah malah sisa makanan. Kalau memang tidak memungkinkan dijipuk kan, jadi diobahkannya paling bisa dijipuk ya, dijipuk. Tingkir lah, Tapi rawan kan, kalau nggak matematika kan tetap mengganggu. Jadi tinggikan supaya dijipuk dengan gerakan yang ringan ya, soal menangnya dengan gerakan yang ringan. Jadi dia caranya supaya minggir terus dijipuk, terus di sapnya awalnya dewe ya, jadi sapnya kancane ya. Bisa itu. Gue senyum-senyum ya, tahu berarti. Jadi seperti itu ya. Jadi pengalaman atau ilmu ya wayang sholat ya tentang sholat. Mungkin ada yang punya pengalaman lain tentang sholat, pengetahuannya apa? Ayo boleh tapi. Tanya nih Pak. Ya, pertanyaan. Ini sedikit belajar ya Pak ya. Loh. Tapi Tafsir iki piye iki? cakol datang bingung. Alui tasbih. Dulu saya pernah dengar teman saya Papa. Oh, itu saya kan dia ikut toriko ya Pak ya. Katanya tentang sholat wajib, seumpama kita meninggalkan sholat wajib itu katanya dia boleh-boleh aja dengan diganti apa ya, dikir. Dia kan itu toriko. Itu gimana pendapat Anda? Kalau menurut saya ya, ada yang tahu nggak? Kalau menurut saya sih nggak ada larangan untuk sholat ya. Maksudnya melarang sholat, mengganti sholat atau melarang sholat tidak ada. Kan sama di pekerjaannya, maksudnya emergensi. Ya kok malah lain lagi. Kalau pekerjaan lain lagi. Tadi kan torekoh ya. Terus di situ mengatakan mungkin dari mursyidnya ya. Jadi sholatnya itu bisa diganti dengan zikir atau wirid gitu ya. Setahu saya nggak ada ya torekoh yang mengajarkan demikian itu. Saya kira juga memang nggak ada. Justru orang torekoh itu kan si mursyid ya, sang guru mengenalkan si murid atau muridnya atau salib ya, itu mengenalkan kepada Allah. Sedangkan perintah Allah dari itu sholat. Mana mungkin murid dikenalkan Gusti Allah kok malah dibalu. Ya.
Kan enggak mungkin. Ya mungkin bukan pertanyaannya yang melenceng, tapi mungkin alirannya yang melenceng ya. Jadi ya mungkin juga dikonfirmasi dulu memang apa mungkin salah dengar atau salah tafsir, bukan salah tafsir. Gak apa-apa. Salah dalam memahami fatwanya yang berbeda. Ya kan dulu kan pernah ada pekerjaan, kadang-kadang kan nggak tinggalkan sholat wajib lah, kata koi, lo pada sholat pada nolok tuh, tapi aja malam game ada koi, sholat wajib. Jadi ini waktu sholat ini sholat wajib mau nih kiai ku, nih sama yang berjanji kerja nih, iso ganti nganggo zikir, aku yo tenang aja. Aku rutin ikut sesat tapi menang ayo tapi ya mau. Aku sesat aku saya itu melo-melo aku. Iki sekarang yang mendirikan sholat saja wajib dipoto. Alumni Zaitun nak boy itu nak. Alumni Zaitun nak. Orang. Jadi sholat itu ibadah fisik ya. Jadi fisiknya ini malu ibadah. Jadi ada orang mengatakan saya sholat cukup di hati, ini enggak masuk akal. Karena jadi sholat itu ibadah fisik. Ada gerakan. Sholat juga. Kantor nanti biasanya tanya, maksudnya dia setiap pemikirannya seseorang kan ono pemikirannya ya. Ketika kita timbulkan ke permukaan ya, itu akan menjadi ilmu untuk orang yang lainnya. Nah, Gerakan 3 kali dalam sholat itu membatalkan sholat. contohnya gimana? Ya, maksudnya contohnya